Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Hey. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami mau bersyukur padamu Yesus, sebab Engkau Allah yang baik. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yesus, kami rindu untuk terus memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Yes. Chop, 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 chop.
Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Terima kasih Yesus. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus yang ditinggikan, Yesus dimuliakan. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau yang terpuji Tuhan. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan Allah kami. Dahsyat, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tenang di hadirat-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami membawa hati kami pagi hari ini padamu Yesus.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Angkat kedua tanganmu dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memambamu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Amin. Yesus yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kami mau menyatakan, amin, menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Yesus, kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu, Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan
menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Bapa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih seluruhnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Salah satu hal yang banyak dilakukan orang di masa wabah ini adalah berjemur di bawah sinar matahari. Orang yang sebelumnya jarang menjemur diri, sekarang menjadi rajin untuk melakukannya. Memang beberapa dokter menganjurkan hal tersebut, yaitu dengan keyakinan bahwa sinar matahari dapat meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh kita, termasuk imunitas terhadap virus. Terlepas dari apakah pendapat ini benar atau salah, namun yang pasti memang hangatnya sinar matahari bila menerpa tubuh kita akan terasa nyaman dan menyehatkan. Hanya saja lain halnya bila kita mengambil sebuah lensa atau kaca pembesar dan mengatur posisinya sedemikian rupa sehingga sinar matahari yang ditampung oleh lensa itu berubah menjadi satu titik cahaya. Sekarang sinar matahari itu tidak lagi sekadar terasa hangat, tetapi akan terasa panas dan menyengat. Tidak lagi menyehatkan, namun dapat membakar kulit tubuh kita. Mengapa demikian? Kata kunci di sini adalah fokus. Sebesar apapun diameter lensa yang digunakan untuk menampung sinar matahari tadi, bila sinar yang melaluinya tidak kita fokuskan sehingga tidak berubah menjadi satu titik cahaya, maka energi yang dihasilkan serta dampak yang diakibatkannya tidaklah akan sebesar bila cahaya tersebut difokuskan. Bahkan bukannya tidak mungkin, lensa yang diameternya lebih kecil dapat menghasilkan panas yang lebih tinggi asal sinar yang melewatinya difokuskan. Demikian juga dengan kehidupan ini. Ada orang yang memiliki banyak bakat dan kemampuan, bahkan kemampuan yang tinggi. Namun karena yang bersangkutan tidak hidup secara fokus pada apa yang seharusnya ia kerjakan, maka dampak yang ia hasilkan dalam kehidupannya sangatlah terbatas. Sedangkan tidak jarang orang yang sebenarnya bakatnya tidak sebanyak dan sehebat orang yang pertama tadi, namun karena ia hidup secara fokus, maka dampak yang ia hasilkan melalui kehidupannya jauh lebih besar dibandingkan orang yang pertama tadi. Sekali lagi, kata kunci di sini adalah fokus. Prinsip ini sangatlah penting. Sebab kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja. Tentu kita tidak berharap bahwa kehidupan yang hanya satu kali ini merupakan kehidupan yang sekadar numpang lewat alias kehidupan yang sia-sia. Kita tentu sangat mengharapkan bahwa kehidupan yang kita jalani merupakan kehidupan yang membawa dampak yang membekas. Dampak yang membekas secara positif dalam kehidupan dari orang-orang di sekitar kita. Membekas secara positif dalam kehidupan rekan-rekan dan kenalan kita. Membekas secara positif dalam kehidupan keluarga kita. Artinya keberadaan kita membawa manfaat bagi mereka.
Jangan sampai kita ada atau tidak ada orang yang menyadarinya. Karena kita ada ataupun tidak ada bedanya bagi kehidupan mereka. Kita ada, mereka tidak memperoleh manfaat dari keberadaan kita. Kita tidak ada, mereka juga tidak merasa kehilangan. Hanya sesudah sekian bulan kita tidak ada, baru mereka sadar bahwa kita sudah tidak ada lagi. Dan mereka berkata, oh dia sudah tidak ada lagi ya. Sekian bulan saya tidak menyadari bahwa dia sudah tidak ada. Prinsip saya, jangan sampai sendok hilang dicari. Dan kalau kita hilang tidak ada yang merasa kehilangan. Karena kita ada ataupun tidak ada bedanya. Artinya kehidupan kita yang satu kali ini patut kita jalani sedemikian rupa. Sehingga kita menjadi pribadi yang menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Atau dalam bahasa Inggris, go the distance. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Kehidupan seperti itulah yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di dalam ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Ia berkata, bahwa terdapat 4 perintah yang perlu ditaklukkan oleh semua orang yang sedang berada di gelanggang pertandingan. Agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang atau go the distance. Perintah dalam bentuk mentalitas yang ada di dalam diri kita. Di sepanjang bulan ini kita membahas keempat perintah atau mentalitas tersebut. Dan langkah-langkah untuk menaklukkannya. Hanya dengan mampu menaklukkan semua tadi, barulah kehidupan kita bukan merupakan kehidupan yang sia-sia. Dan kita dapat melewati masa sukar sehubungan dengan wabah yang sedang kita hadapi ini dengan berkemenangan. Perintah pertama serta kedua sudah kita bahas di 2 minggu yang lewat. Perintah tersebut, perintah dalam mentalitas yang pertama, yaitu mentalitas menyerah kepada nasib atau hidup secara fatalistik. Yang kedua, mentalitas tidak disiplin alias tidak mampu menguasai atau mengendalikan diri sendiri. Hari ini kita akan membahas perintah yang ketiga. Dan minggu depan kita akan mempelajari perintah yang keempat. Untuk itu saya mengajak Anda membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu, pada dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Fana artinya tidak abadi. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di ayat 26 Paulus berkata bahwa dirinya tidak berlari tanpa tujuan. Dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dengan berkata seperti itu ia menjelaskan perintah yang ketiga. Yang menghalangi orang untuk menjadi seorang pemenang. Yaitu bila yang bersangkutan hidup
tidak secara fokus. Sebab secepat apapun seorang atlet berlari dalam perlombaan, atau sekuat apapun seorang petinju memukul dalam pertandingan, kalau yang bersangkutan tidak fokus pada sasaran, maka ia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Menaklukkan perintang, yaitu mentalitas dalam hidup tidak secara fokus ini, merupakan syarat yang penting apabila kita ingin hari-hari yang kita lalui bukan merupakan hari-hari atau waktu yang sia-sia. Apakah makna dari hidup secara fokus? Memperhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 yang sudah kita baca tadi. Kita dapat mengambil kesimpulan 3 wujud dari hidup yang fokus. Yang pertama, hidup secara fokus adalah menjalani hidup tidak secara asal-asalan. Kalau yang bersangkutan seorang atlet lari, ia tidak berlari secara asal-asalan. Kalau yang bersangkutan seorang atlet tinju, ia tidak memukul secara asal-asalan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 tadi. Dikatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus berkata, kalau semisalkan ia seorang atlet lari, ia tidak berlari tanpa tujuan. Alias tidak berlari secara asal-asalan. Kalau ia semisalnya seorang atlet tinju, ia tidak sembarangan saja memukul, alias tidak bertinju secara sembarangan. Inilah yang membedakan antara seorang atlet yang sejati dengan atlet amatiran alias atlet abal-abal. Atlet yang sejati akan berlomba dengan tujuan, yaitu untuk merebut kemenangan. Sedangkan atlet amatiran akan berlomba tanpa tujuan yang jelas. Hidupnya tidak fokus. Ia bertanding hanya karena asal ikut-ikutan. Saya pernah menceritakan kisah saya ini. 15 tahun yang lampau saya mengambil cuti yang panjang. Dan saya gunakan waktu cuti tersebut untuk menempuh pendidikan tambahan di kota Tulsa, Oklahoma di Amerika Serikat. Suatu hari saya melihat di surat kabar bahwa akan diselenggarakan lomba lari maraton yang disebut sebagai Tulsa Run. Lari maraton kota Tulsa. Saya pikir, wah ini menarik. Saya memang agak suka berlari. Ini kesempatan untuk menikmati pengalaman ikut lari maraton. Apalagi ikutnya di Amerika. Saya ajak seorang teman sekolah saya, Henry Alvarez namanya, untuk mengikuti lari maraton ini. Henry adalah seorang dokter yang berasal dari Venezuela. Ia berkata kepada saya, Bambang, saya tidak pernah dan belum pernah ikut lari maraton seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi saya berkata, gampang. Besok, yaitu saat lomba lari maraton ini dilaksanakan, kita pergi ke pusat kota Tulsa dan kita cari informasi di sana. Singkat cerita, keesokan harinya, hari Sabtu pagi, kami berdua ke downtown atau ke pusat kota dari kota Tulsa. Ternyata tempat itu sudah penuh dengan banyak orang. Saya lihat para pelari bukan hanya mengenakan pakaian olahraga, namun mereka juga mengenakan nomor pada punggung dan dada mereka. Sedangkan kami tidak punya nomor seperti itu. Saya bertanya kepada salah seorang dari mereka, di mana kita dapat memperoleh nomor seperti itu? Ia menjawab, di gedung sana. Ikuti saja orang-orang yang sedang berjalan ke gedung itu. Dan nanti lihat tanda Tulsa Run Committee pada bagian depan dari gedung itu. Saya ikuti nasihat orang tadi. Sementara saya dan teman saya Henry berjalan menuju ke gedung yang ditunjukkan tadi, kami mendengar bunyi letusan pistol
tanda lomba lari sudah dimulai. Saya melihat ribuan orang mulai berlari. Saya berkata kepada teman saya, Henry, sudahlah kita ikut berlari saja. Toh kita hanya mau ikut berlari bukan untuk menjadi juara. Kata teman saya, benar. Sudah mari kita ikut berlari saja. Jadi kami langsung bergabung dengan ribuan orang yang sedang berlari itu. Mereka berlari menempuh jarak 15 km. 1 kilometer pertama kami berlari dengan gagah. 2 kilometer kami mulai agak kedodoran. 3 kilometer semakin banyak orang yang mendahului kami. Dan nafas kami semakin terasa tersengal-sengal. Saya perhatikan semua orang berlari ke arah timur. Lalu berbelok ke arah selatan. Mereka menyeberangi sungai Arkansas lewat sebuah jembatan. Lalu mereka berbelok lagi ke arah barat. Menyusur sungai Arkansas. Sebuah sungai besar yang mengalir di tengah kota Tulsa. Saya langsung menduga bahwa garis finish tidaklah terlalu jauh dari tempat kami saat itu sedang berada. Jadi saya berkata kepada Henry, hidup ini harus efisien. Lebih baik kita langsung mengarah ke garis finish saja. Teman saya, Henry, berkata, follow the leader. Jadi pelan-pelan kami bergeser keluar dari rombongan yang sedang berlari. Kami berjalan kaki ke pinggir sungai Arkansas. Menyusuri sungai, menyeberangi jembatan. Benar saja, kurang dari 1 mil sudah nampak garis finish. Kami langsung bergabung dengan para pelari yang lewat di depan kami. Para pelari yang berada di barisan depan. Mungkin kami termasuk 200 pelari pertama yang memasuki garis finish. Orang bertepuk tangan mengeluh-elukan para pelari papan atas yang memasuki garis finish lebih awal daripada ribuan pelari lainnya itu. Herannya setiap pelari ketika memasuki garis finish, nama dan nomor dada mereka disebut oleh announcer. Welcome runner number 60, Mr. Josh Jeffrey. Welcome runner number 70, Miss Julia Roberts. Sedangkan kami tidak disebut namanya, tidak disebut nomornya. Karena memang kami tidak punya nomor, apalagi tidak terdaftar. Saya lihat para pelari yang telah sampai di garis finish melepas sesuatu dari sepatu mereka. Saya ingin tahu apa itu. Saya dekati mereka. Ternyata kalau mendaftar bukan saja orang memperoleh nomor punggung dan nomor dada, mereka juga dipinjami semacam alat pemancar kecil untuk dipasang di sepatu. Sehingga ketika mereka melewati garis finish, alat itu memberi sinyal kepada komputer panitia. Memberitahu kepada komputer nama mereka, nomor mereka, dan berapa menit mereka telah berlari. Kami tidak punya alat seperti itu. Dan baru tahu kalau ada alat seperti itu. Pantasan saja nama kami dan nomor kami tidak disebut oleh panitia. Kami lihat para wartawan mulai mengerumuni dan mewawancarai para pelari yang mencapai garis finish di rombongan awal. Saya ajak Henry untuk minggir menjauh. Takut kalau ada wartawan yang mewawancarai kami. Ya, itulah nasib pelari abal-abal alias pelari amatiran. Memang berbeda antara atlet amatiran dengan atlet sejati. Atlet amatiran berlari asal berlari. Atlet sejati berlari dengan tujuan yang jelas. Mereka berlari dengan fokus, yaitu untuk menjadi juara dan merebut hadiah. Begitu juga kalau kita ingin kehidupan kita yang satu kali ini. Bukan merupakan hidup yang abal-abal, bukan hidup yang sia-sia. Namun kehidupan yang benar-benar bermakna. Kita tidak boleh hidup secara asal-asalan. Kita harus hidup dengan sasaran yang jelas.
serta mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna. Sekarang makna dan wujud yang kedua dari hidup yang fokus adalah hidup mengesampingkan pengganggu konsentrasi. Kita perlu menyadari bahwa salah satu penghalang untuk hidup secara fokus adalah apabila kita membiarkan pengganggu-pengganggu konsentrasi atau distraction mengalihkan perhatian kita dari sasaran kehidupan yang seharusnya. Sehingga sebaliknya dari berlari dengan tujuan dan memukul dengan sasaran yang jelas, seperti yang diutarakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26 tadi, kita berlari ke arah atau ke sasaran yang keliru dan memukul ke sasaran yang tidak tepat. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Secepat apapun seorang pelari berlari, kalau ia salah sasaran sehingga tidak mencapai garis finish, ia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Demikian juga sekuat apapun seorang petinju memukul. Namun kalau yang ia pukul adalah sasaran yang keliru, sebaliknya dia memukul lawan, justru wasit yang ia pukul, ia tidak akan pernah menjadi seorang juara. Di dalam hidup ini ada berbagai pengganggu konsentrasi atau distraction. Di antaranya misalnya sosial media, grup chatting, termasuk handphone yang kita miliki. Apabila kita tidak berhati-hati, maka bisa jadi kita menghabiskan waktu kita hanya untuk membaca hal-hal yang tidak penting yang dikirim orang melalui sosial media, entah melalui Facebook, Instagram, termasuk WhatsApp. Coba lihat. Apa isi dari kebanyakan message atau pesan yang dikirim melalui grup WhatsApp? Gambar makanan, berita-berita yang berulang-ulang dikirim oleh orang lain, jokes yang itu-itu juga, dan berbagai omong kosong lainnya. Coba pikir, berapa jam setiap hari Anda menggunakan waktu Anda untuk membaca hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Di dalam survei di Amerika didapati bahwa rata-rata anak remaja menggunakan waktu 2 jam setiap hari. Saya ulang, 2 jam setiap hari untuk sosial media. 2 jam. Artinya hampir 10% dari hidup mereka digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat ini. 2 jam. Artinya sekitar 30% dari waktu yang produktif yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah disia-siakan untuk membaca atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentu bukan berarti semua pesan melalui sosial media tidak ada gunanya. Khususnya kalau itu YouTube channel saya dan pesan WhatsApp dari gereja yang dikirimkan kepada Anda tentu sangat bermanfaat untuk dilihat. Namun tidak semua isi sosial media adalah seperti itu. Oleh sebab itu kita harus bijak dan berhikmat dalam menggunakan waktu. Agar supaya kehidupan kita tidak tersita oleh pengganggu konsentrasi kehidupan tersebut. Kesampingkan semua pengganggu konsentrasi yang merampok waktu kita. Isilah waktu, termasuk waktu di masa wabah ini dengan hal-hal yang berguna. Maka kita tidak akan melewati masa wabah ini dalam kesia-siaan. Namun kita akan menyelesaikan masa ini sampai akhir dengan gemilang. Go the distance. Makna dan wujud yang ketiga dari hidup yang fokus adalah hidup dengan mendahulukan hal-hal yang penting. Kita perlu menyadari bahwa dalam hidup ini terdapat hal-hal yang mendesak dan ada hal-hal yang penting. Tidak semua hal yang mendesak bersifat penting. Demikian juga tidak semua hal yang penting bersifat mendesak. Kebanyakan orang lebih berfokus kepada hal-hal yang mendesak. Sehingga mengesampingkan hal-hal yang penting. Sebagai contoh, seorang atlet yang sedang berlomba lari
Bisa jadi rasa haus menguasai dirinya. Keinginan untuk minum terasa sangat mendesak. Ia sangat ingin untuk melepaskan dahaga yang mencekik tenggorokannya. Namun apabila ia sedang dalam perlombaan lari, ia harus memilih. Apakah antara melepaskan dahaga yang merupakan keinginan yang mendesak tadi, dengan meraih gelar juara yang merupakan hal yang penting yang menjadi alasan bagi dirinya untuk ikut pertandingan. Apabila ia mendahulukan hal yang mendesak, dan untuk itu ia berhenti berlari dan minum, maka ia tidak akan mencapai tujuan atau garis finish dengan secepat-cepatnya. Alhasil, ia tidak akan menjadi juara. Tetapi kalau yang bersangkutan menyadari bahwa yang penting yaitu meraih gelar juara harus didahulukan, maka ia akan rela mengesampingkan keinginannya untuk minum. Semendesak apapun keinginan itu. Sebab hanya dengan demikian barulah ia akan dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Go the distance. Itu sebabnya adalah sangat penting bagi kita untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26 tadi. Saya baca kembali. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini dengan jelas Paulus berkata bahwa ia berlari bukan tanpa tujuan. Di dalam hal ini bukan sembarang tujuan, namun tujuan untuk memperoleh hadiah. Ia juga berkata bahwa dirinya bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya ia memukul sasaran yang tepat. Supaya dengan demikian ia menjadi seorang juara. Semua ini menunjukkan bahwa bagi dirinya hal yang penting harus diutamakan. Dan ia tidak membiarkan hal-hal yang semendesak apapun merampas perhatiannya dari sasaran yang hendak ia capai. Seringkali hal yang mendesak merupakan hal yang baik. Seperti minum tadi, baik. Namun bila kita ingin mencapai kehidupan yang tidak sia-sia, tak cukup kita mencapai yang baik. Kita harus berupaya meraih yang terbaik. Itulah yang terpenting. Bukankah kita sering mendengar bahwa musuh dari hal yang terbaik bukanlah hal yang buruk, namun hal yang baik. Atau dalam bahasa Inggris, the good is the enemy of the best. Hal yang baik merupakan lawan dari hal-hal yang terbaik. Maksudnya, kalau kita terlalu cepat berpuas diri dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mendesak, maka kita tidak akan pernah mencapai hasil yang terbaik atau hal-hal yang terpenting. Ya, kalau kita ingin hidup yang kita jalani ini membawa dampak yang besar, kita harus hidup memfokuskan diri kepada hal-hal yang terbaik dan bukan sekadar yang baik. Saya sering menceritakan tentang pola berlatih dari para pemain tenis meja dari Tiongkok. Semua kita tahu bahwa berbicara tentang tenis meja sampai saat ini kejuaraan dunia umumnya selalu dipegang oleh para pemain tenis meja dari Tiongkok. Apa rahasianya? Apakah karena postur tubuh mereka? Atau karena jenis makanan yang mereka konsumsi setiap hari? Bukan. Namun pola mereka dalam berlatih. Semua kita tahu bahwa pada dasarnya terdapat 2 pukulan dalam permainan tenis. Termasuk tenis meja. Pukulan pertama disebut sebagai forehand. Pukulan yang kedua disebut sebagai backhand. Pukulan forehand adalah gerakan memukul bola dengan posisi telapak tangan yang memegang bat mengarah ke depan. Telapak tangan mengarah ke depan. Sedangkan pukulan backhand adalah gerakan memukul bola dengan posisi telapak tangan yang memegang bat membelakangi pemain lawan.
Sebagian orang berbakat melakukan pukulan forehand. Itu merupakan gerakan yang terbaik bagi dirinya. Sedangkan sebagian orang lain lagi lebih berbakat melakukan pukulan backhand. Di kebanyakan negara, kalau seorang atlet menonjol dalam pukulan forehand dan lemah dalam pukulan backhand, maka ia dilatih secara habis-habisan untuk meningkatkan kemampuan pukulan backhandnya yang lemah itu. Sebagai akibat, karena justru pukulan backhand bukan merupakan bakat yang bersangkutan, maka ia menjadi seorang atlet yang serba tanggung. Karena jarang dilatih, maka pukulan forehandnya hanya berkualitas baik saja. Demikian juga pukulan backhandnya yang memang bukan bakatnya, walaupun sudah dilatih habis-habisan, hanya mampu mencapai kualitas yang baik. Nanggung, hanya baik. Tetapi tidak demikian halnya dengan para atlet tenis meja di Tiongkok. Kalau ia seorang yang misalnya berbakat melakukan pukulan forehand, maka pukulan forehandnya akan dilatih habis-habisan. Sedangkan pukulan backhandnya dilatih secara secukupnya. Sehingga dengan demikian ia memiliki kualitas pukulan forehand yang terbaik. Alias ia menjadi seorang atlet yang tidak tanggung-tanggung. Dan dengan demikian ia menjadi seorang juara. Singkat kata, hidup yang fokus adalah hidup dengan mendahulukan hal-hal yang penting. Itulah hidup yang mendahulukan hal-hal yang memang yang terbaik dalam diri kita. Itulah hidup yang tidak memprioritaskan hal-hal yang mendesak lebih daripada yang penting. Sekali lagi, hidup di dunia ini hanya satu kali. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang hanya satu kali ini. Kalaupun kesempatan tersebut diwarnai dengan kesukaran seperti wabah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Janganlah wabah yang kita alami mengaburkan fokus dari kehidupan kita. Sama seperti seorang atlet yang sedang bertanding. Walaupun ia dikelilingi oleh para supporter lawan yang berupaya mengalihkan perhatiannya, mengeluarkan kata olok-olok untuk melemahkan semangatnya. Sang atlet tidak boleh membiarkan perhatiannya teralihkan. Ia harus terus berjuang untuk mendahulukan hal-hal yang penting dan mengesampingkan pengganggu konsentrasi bagi diri kita. Tidak ada yang lebih penting melebihi hidup memenuhi rencana Tuhan bagi diri kita. Kita sadar dan kita yakin bahwa keberadaan kita di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan. Tuhan memiliki maksud di balik kehadiran kita di dunia ini. Sering saya katakan, Tuhan tidak pernah iseng. Apapun yang ia lakukan selalu ada tujuannya. Ia menghadirkan kita di dunia bukan karena iseng. Ia memiliki tujuan yang mulia bagi kehidupan kita. Tujuan yang mulia. Sebagaimana yang nampak melalui kerelaan Tuhan Yesus. Untuk mengorbankan dirinya bagi kita. Yaitu dengan datang ke dunia. Bersama dengan manusia. Merelakan dirinya mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Supaya dengan demikian. Ia, Tuhan Yesus, menebus kehidupan kita di kesia-siaan. Dan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baru. Yang penuh dengan makna. Tuhan Yesus menghapuskan masa lalu kita yang kelam. Dan membentangkan masa depan yang baru yang gemilang. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Namun menyertai kita. Dan menuntun kita sampai pada akhirnya. Sehingga dengan demikian kita dapat mencapai garis akhir dalam kemenangan. Atau go the distance. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyelesaikan masa lampau kami. Engkau telah membereskan masa lalu kami. Dan Engkau membentangkan hari depan yang baru bagi kami. Ajar kami untuk memfokuskan diri kepada rancangan-Mu yang mulia itu. Sehingga kehidupan kami yang satu kali dunia ini bukan merupakan kehidupan yang sia-sia. Tapi kami hidup dengan fokus melihat kepada rancangan Tuhan yang indah itu.
dan mengisi kehidupan kami hari demi hari, waktu-waktu yang kami lalui dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang tiada gunanya. Dengan demikian hidup yang kami lewati dunia satu kali ini menjadi hidup yang penuh dengan makna. Bahkan waktu sukar yang kami lewati akan kami lewati dalam kemenangan sampai akhir. Go the distance. Karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Saya berdoa saat ini untuk semua orang yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada dan apapun yang berpergumulan hidup mereka. Kuasa, kasih, kesetiaan, hikmat-Mu lebih besar dari semua itu. Kalau Engkau menyertai dan menuntun kami akan sampai kepada garis akhir dalam hidup dalam kemenangan. Oleh itu sebabnya Tuhan, doa permohonan saya, sertai dan tuntun anak-anak-Mu. Karena kalau Engkau menyertai kami, apapun kesulitan yang kami alami, kesulitan rumah tangga, pekerjaan, keuangan, karier, usaha, studi, kesehatan, Tuhan sanggup membereskannya. Saya berdoa, ulurkan tangan mujizat-Mu, ulurkan tangan berkat-Mu, ulurkan tangan pertolongan-Mu. Dan di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, saya memohon Tuhan Yesus, tunjukkan kuasa mujizat-Mu itu. Dan kepada-Mu kami menyerahkan masa depan ini. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang indah manis, nama yang menyelamatkan, nama Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Terima kasih Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah di dalam doa. Allah sumber segala kasih karunia, kepadamu kami bersyukur. Engkau Allah yang maha kuasa telah berkenan untuk memimpin perjalanan hidup kami. Kami menyadari berjalan di dalam tuntunan Tuhan tidak selalu menyebabkan kami berjalan dengan lebih mudah. Tetapi kami percaya
pasti akan berakhir dengan indah. Hidup di dalam penyertaan Tuhan tidak membuat kami bebas dari rintangan, namun kami yakin akan berakhir dengan kemenangan. Hidup di dalam kasih Tuhan tidak membuat kami bebas dari persoalan, tetapi kami percaya pasti akan berakhir dengan keberhasilan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan yang penuh dengan mujizat itu dalam kehidupan umat-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga dengan kebahagiaan. Engkau membuka jalan bagi usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga di masa yang tidak mudah ini, mereka akan hidup di dalam keberhasilan. Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Engkau melindungi setiap jemaat dari segala mara bahaya. Tuhan, kami percaya, di dalam kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau berkenan untuk memberkati kami. Karena itu saya berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.